Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan proktor Satuan Pendidikan yang kami hormati. Semoga Ibu Bapak dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan cara kita melakukan mapping untuk visi proktor, kemudian peserta, ruang, dan berapa klien yang akan digunakan, serta berapa sesi yang akan kita lakukan selama AN di satuan pendidikan kita. Bapak Ibu, kita contohkan di web ANBK saat ini ada pengumuman seperti ini, Bapak Ibu. Ini kita harus memperhatikan setiap informasi tanggal-tanggal penting yang sudah ditampilkan di web ANBK. Sebagai contoh, saat ini adalah kita menuju ke sinkronisasi untuk gladi bersih untuk jenjang SMA, MA, SMK atau paket C apabila mode semi online. Jadi sinkronisasinya tanggal 3 sampai dengan 5. Kemudian ini pelaksanaan gladi bersihnya, dan ini adalah tenggat waktu pemutakhiran data di web ANBK untuk SMA, MA, SMK dan paket C. Kemudian yang ini Bapak Ibu, ini adalah tanggal-tanggal penting, periode penting di asesmen nasional untuk jenjang SMP, MTS dan paket B. Bapak Ibu, kita lihat kalau misalnya sekarang tanggal 2 September ini untuk rentang waktu pemutakhiran data di web ANBK adalah tanggal 25 Agustus sampai dengan 6 September, sehingga jangan sampai melewati tanggal ini kita belum memetakan ID proktor yang mau digunakan PC proktornya berapa, kliennya berapa, berapa ruang dan berapa sesi. Kemudian ini jadwal sinkronisasinya ya, kalau yang modalnya semi online. Dan kemudian ini adalah untuk pelaksanaan gladi bersihnya ya. Kita tahu boleh melaksanakan dalam 2 gelombang kalau infrastrukturnya tidak mencukupi. Jadi dalam gladi bersih ataupun AN seperti kita tahu, kita boleh melaksanakan dalam 2 gelombang kalau infrastrukturnya tidak mencukupi diselesaikan dalam 1 gelombang. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, misalnya kita punya sampling 45 sampling utama untuk SMP misalnya ya. Kemudian kita mampu melaksanakan dalam 1 gelombang atau 1 batch, di mana Bapak Ibu 1 batch ini adalah 2 hari pelaksanaan. Nah, dalam setiap hari itu maksimal adalah 3 sesi per hari. Ini kalau jenjang SMP, MTS dan SMA MA ya. Kalau untuk SD itu ya, kalau untuk SD jenjang SDMI itu 30 sampling utama, kemudian 1 batch sama ya, 1 batchnya itu sama 2 hari pelaksanaan, cuman dalam perharinya itu maksimum 2 sesi per hari. Jadi kita pahami dulu ini. Kemudian setelah kita pahami ini, kita lalu berpikir berapa sampling di satuan pendidikan kita, baik SMP, SMA ataupun SD gitu ya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita jenjang SMP, kita memiliki 45 sampling misalnya ya, dimana ketentuannya dalam 1 batch tadi 2 hari, dimana hari pertama adalah AKM literasi dan survei karakter, hari kedua itu AKM numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi 1 batch itu 2 hari. Nah, kemudian dalam sehari maksimum boleh dilaksanakan dalam 3 sesi ya. Sebagai contoh, kalau jenjang SMP misalnya ya, itu pelaksanaan AN-nya itu tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober ya. Artinya apa? Artinya di sini batch 1 itu tanggal 4 sampai dengan 5 Oktober 2021. Kemudian batch 2-nya atau gelombang 2 ya. Batch 2-nya itu berarti tanggal berapa Bapak Ibu? Ya, tanggal 6 dan 7 Oktober 2021. Kemudian
Satuan pendidikan mau melaksanakan dalam berapa batch? Apakah satu batch atau dua batch? Ya kembali ke sini Bapak Ibu tadi ya. Kesiapan infrastrukturnya. Apakah mungkin infrastruktur yang tersedia di sekolahan itu mampu untuk pelaksanaan dalam satu batch? Ya. Contoh, kalau misalnya kita memiliki 45 sampling utama di SMP ya, kita hitung dulu misalnya 45 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena sehari maksimum 3 sesi. Ini membutuhkan berapa Bapak Ibu? Membutuhkan 15 PC klien. Itu. Jadi kalau mau melaksanakan satu batch, setidaknya kalau jenjang SMP itu membutuhkan 15 PC klien karena maksimum ini dalam satu hari itu hanya 3 sesi. Lalu kalau untuk SD bagaimana? Sama Bapak Ibu, cara menghitungnya ini begini. Kalau kita mau melaksanakan satu batch bagaimana? Ya berarti jumlah sampling misalnya 30 ya, sampling maksimum 30 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena sehari maksimum adalah 2 sesi. Ini berarti juga butuh 15 PC. Tapi kalau samplingnya di sekolah kita cuma 20, ya 20 dibagi 2, 15 PC. Ini kalau mau melaksanakan satu batch itu. Ya, kalau mau melaksanakan satu batch. Sekarang kalau misalnya kita mau melaksanakan 2 batch ya. Melaksanakan dalam 2 gelombang atau 2 batch karena keterbatasan infrastruktur misalnya. Misalnya saya mulai dari jenjang SMP dulu nih. Jenjang SMP punya sampling 45 ya, 45 sampling siswa, mau melaksanakan dalam 2 batch, maka caranya adalah ya 45 dibagi 2 dulu, berarti menghasilkan kira-kira seperti ini ya. Batch 1 ini misalnya yang 23 sampling, kemudian batch 2 ini yang 22 sampling. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini berarti nanti asumsi pelaksanaan tanggal 4 dan 5 Oktober misalnya ya. Kemudian yang ini tanggal 6 sampai dengan 7 Oktober 2021. Nah, lalu kalau kita sudah mengelompokkan dalam 2 batch seperti ini, 23 dan 22, lalu memetakan sesinya bagaimana? Sama, kembali ke atas dulu Bapak Ibu. Kita pahami dulu, maksimum dalam satu hari itu 3 sesi. Maka ini ya, yang batch 1 ini juga sama, 23 dibagi 3. Ya kira-kira butuh 8 PC klien pada batch 1. Kemudian batch 2 ini 22 dibagi 3, sama ya, kira-kira ya butuh 8 PC klien. Karena kalau hanya 7 kurang nanti, karena ada satu sesi yang harus 8 gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, artinya apa Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu di satuan pendidikan SMP atau MTS gitu ya, memiliki sampling 45 ya, 45 sampling utama, mau melaksanakan mandiri tapi PC kliennya terbatas, itu bisa sebenarnya dengan 2 batch, minimal memiliki 8 PC kalau samplingnya 45. Nah kalau samplingnya kurang dari itu, ya rumusnya sama Bapak Ibu. Kalau mau dilaksanakan dalam satu batch, maka sampling dibagi 3. Tapi kalau mau dilaksanakan dalam 2 batch, sampling dibagi 2 terlebih dahulu, lalu tiap-tiap batch baru dibagi 3 kalau untuk jenjang SMP MTS. Kalau jenjang SD MI sama saja caranya, cuma pembedanya adalah ya bukan dibagi 3 nantinya karena sehari maksimum 2 sesi. Nah, kalau kita sudah memahami ini, kemudian sudah memetakan dalam kertas kira-kira kita punya sampling berapa, infrastrukturnya berapa, baru ya pemetaan itu kita inputkan di web ANBK gitu ya Bapak ya. Lah cara menginputkannya bagaimana? Ya kita tentukan dulu kita mau melaksanakan berapa batch itu tadi, lalu berapa PC klien yang akan digunakan.
berapa PC Proctor yang akan digunakan, seperti itu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau misalnya melaksanakan 2 batch seperti ini, apakah harus dengan 2 PC Proctor? Ya tidak Bapak Ibu ya, tidak. Karena ini batch 1 dilayani oleh PC Proctor X misalnya, batch 2 juga bisa dilayani oleh PC Proctor X tersebut. Karena nanti ya, nanti pada saat pemetaan ya, pemetaan PC Proctor, kemudian klien, ruang gitu ya, di web ANBK itu, ini kan pertanyaan pertama adalah PC Proctor yang akan digunakan berapa dan untuk sampling mana. Tuh, kemudian berapa klien, berapa ruang, seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, untuk memperjelas pemahaman kita semua Bapak Ibu, kita akan contohkan saja Bapak Ibu ya. Sebagai contoh, saya punya 45 sampling utama. Kemudian ya, saya akan melaksanakan dalam satu batch untuk jenjang SMPMTS nih misalnya ya. Maka ya, maka caranya adalah kita harus login dulu ke web ANBK-nya nanti ya. Kita sudah tahu di sini ya, kita akan melaksanakan dalam satu batch. Berarti asumsinya kita punya 15 PC klien ya. Kalau hanya punya 15 PC klien, maka kita hanya bisa melaksanakan dalam 3 sesi. Kalau punyanya 20 PC klien, berapa sesi kira-kira Bapak Ibu? Tetap 3 sesi, karena 20 kali 2 baru 3, baru 40, padahal kita samplingnya 45. Tapi kalau punya 25 PC klien, ya kita bisa melaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama 22, sesi kedua 23 umpamanya. Atau sesi pertama 25, sesi kedua 20 ya. Itu ya Ibu ya. Selanjutnya kita akan coba menginputkan di web AN. Baik Bapak Ibu, saya akan contohkan yang pertama. Ibaratnya misalnya satuan pendidikan ini memiliki 45 sampling untuk jenjang SMPMTS ya, 45 sampling. Kemudian akan melaksanakan dalam satu batch ya, satu batch, satu gelombang tanggal 4 dan 5 Oktober misalnya, dan memiliki PC klien 15 umpamanya. Nah, karena hanya memiliki PC klien 15, maka sekolah ini nanti harus melaksanakan dalam 3 sesi setiap harinya ya. Karena 45 dibagi 15 itu sama dengan 3, seperti itu ya. Maka caranya adalah kita klik pada menu asesmen nasional, kemudian masuk ke submenu komputer Proctor ya. Kemudian kita tambahkan ya, jumlah kliennya berapa? 15. Digunakan untuk berapa? Satu ruang. Nama ruangnya misalnya ruang 01. Ini nama ruangannya bebas ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini kita akhiri dengan simpan nantinya ya. Kita akhiri dengan simpan. Itu artinya adalah kita menggunakan satu PC Proctor untuk satu ruang dengan klien 15. Sehingga kalau samplingnya 45, maka dalam sehari harus melaksanakan sebanyak 3 sesi. Dan Bapak Ibu perhatikan juga, kalau modanya semi online ya, setiap komputer Proctor tidak boleh melayani lebih dari 15 klien. Sekali lagi, kalau modanya semi online sesuai ketentuan ya, maka sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh Pusmenjar, tidak boleh melebihi dari 15 klien kalau semi online. Nah, ini contoh ya, 15 klien saja, maka sehari 3 sesi. Tapi misalnya sekolah kami punya 45 PC klien, kemudian atau 50 sudah 50 PC klien, kemudian akan digunakan untuk
2 ruang ya, dengan menata jaga jarak prokes masih bisa satu ruang itu 25 PC ya, kali 2 ruang 50 PC ya. Maka misalnya mau dibuat 2 PC Proctor, bisa tidak? Bisa kalau modanya adalah full online. Karena kalau full online itu setiap PC Proctor boleh lebih dari 15. Jadi contoh misalnya jumlah klien ini ruang 1 misalnya 23 misalnya ya, digunakan satu ruang, ruang 1. Kemudian kita simpan. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya jumlah klien yang kedua ini 25, digunakan untuk satu ruang. Namanya ruang 02. Nah, kalau seperti ini contohnya ya, di mana tadi ruang 1 ini 23, ruang 2 25, berarti punya PC lebih dari 45, maka sekolah ini bisa melaksanakan dalam satu sesi seperti itu ya. Jadi itu maksudnya untuk bagaimana kita memasukkan ID Proctor mau digunakan untuk berapa klien, berapa ruang. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau full online tidak ada batasan jumlah PC dalam satu ruang yang bisa di handle oleh PC Proctor tersebut ya. Tetapi kalau semi online, setiap PC Proctor maksimum hanya untuk 15 klien. Kemudian Bapak Ibu, setiap satu ruang ya, setiap satu ruang seharusnya itu hanya dilayani oleh satu PC Proctor, atau gampangannya setiap satu PC Proctor itu untuk satu ruang. Lah, perkara isinya berapa PC klien dalam ruangan tersebut ya, itu tergantung kapasitas ruangan. Yang pertama dengan tetap memperhatikan jaga jarak. Yang kedua modanya apa, semi online atau full online. Karena kalau semi online, setiap satu PC Proctor hanya boleh untuk 15 klien. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya sudah Bapak Ibu, ini saya batalkan saja ya. Saya akan edit kembali ke tadi Bapak Ibu. Kita asumsinya ini punya PC terbatas 15 PC ya, 15 PC klien digunakan untuk satu ruang ya. Berarti sehari 3 sesi ya. Simpan. Nah, kalau sudah di sini kita langsung masuk ke pengaturan sesi Bapak Ibu ya, pengaturan sesi. Maka di sini nanti ini ada 45 sampling ya. 55 ya cadangan. Cadangan tidak perlu kita mappingkan ya. Maka gampangnya Bapak Ibu, 1 sampai 15 ini nanti misalnya sesi 1. 16 sampai 30 sesi 2, kemudian 31 sampai 45 itu sesi 3. Maka caranya bagaimana? Di sini tinggal diklik ruang 1, gelombang 1, artinya 1 batch gitu ya Bu ya. Dalam batch 1, hari pertama sesi 1, hari kedua juga sesi 1. Misalnya ya, ini 1 sampai 15 sama. Lalu akhiri dengan simpan. Oke. Lalu Bapak Ibu, yang nomor 16, sampling nomor 16 ini masih menggunakan PC Proctor yang sama, ruangan yang sama, gelombangnya sama, sesinya 2, hari kedua juga 2 misalnya. Sampai dengan nomor 30. Lalu nomor 31 ya, masih menggunakan ID Proctor dan ruang yang sama, gelombangnya sama, gelombang 1, hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1. Ini contoh ya. Contoh kalau misalnya sekolah ini memiliki 45 sampling ya, 15 PC klien dalam sehari 3 sesi dan bisa selesai dalam 1 batch. Lalu misalnya sekolah ini hanya memiliki komputer 8 saja, seperti tadi itu yang sudah kita bahas di depan ya, tidak bisa memenuhi 15 PC klien, tapi yang bisa hanya 8 PC klien. Maka dengan 45 sampling ini bisa menggunakan 8 PC klien, tetapi dibagi dalam 2 batch pelaksanaannya.
23 sampling pada batch 1 misalnya, lalu yang 22 sampling pada batch 2 menggunakan satu PC Proctor. Nah, cara pemetaannya bagaimana? Mari Bapak Ibu sama-sama kita praktekkan ya. Kalau misalnya punya 45 sampling tapi PC clientnya cuma 8, oke, kemudian akan dilaksanakan dalam 2 batch. Kita lihat dalam pemetaannya sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, caranya sama. Yang pertama kita tambahkan dulu jumlah klien yang akan dipakai, bukan 15 tapi 8, karena kita hanya memiliki 8 PC. Kemudian digunakan untuk satu ruang. Nama ruangnya misalnya ruang 01. Oke. Satu ID Proctor untuk 8 klien. Maka pengaturan sesinya adalah, ya, kita kembali ke sini. 23 sampling ini nanti di batch 1, berarti nomor 1 sampai dengan 23. Karena kita hanya punya 8 PC, maka 23 dibagi 8. Ya, 8, 8 dan 7 gitu ya Bu ya. 16 ditambah 7 itu sama dengan 23. Artinya adalah sesi 1 ya. Ya, sesi 1 itu 8, sesi 2 8, sesi 3-nya 7. Ini untuk batch 1 ya. Saya ulangi ya Bu ya. Dalam kasus ini contohnya punya 45 sampling tetapi PC-nya hanya 8. Maka batch 1 ini 23 sampling, batch 2 22 sampling ya. Dalam batch 1 23 sampling ini dibagi lagi menjadi 3 sesi per hari. Maka menjadi gimana tadi Bapak ya? Sesi 1 8, sesi 2 8, sesi 3-nya 7 ya. Oke, coba kita praktekkan. Pengaturan sesi nomor 1 sampai 8 ini ya. Ini kita masukkan ke ID Proctor 1. Gelombangnya 1, sesi pada hari pertama 1, hari kedua 1. Oke. Selanjutnya nomor 9 sampai 16 ini ya, 9 sampai 16 sama, ID Proctornya masih sama, ruangannya sama, gelombangnya 1, sesinya 2, hari kedua juga 2. Oke. Yang selanjutnya nomor 17 sampai dengan ya 23, 17 sampai dengan 23 ini masih menggunakan ID Proctor yang sama, ruang yang sama, gelombang 1, sesi 3, hari kedua juga sesi 3. Oke. Selesai yang separuhnya, yang 23 di batch 1. Batch 2-nya bagaimana? 20 sampling ini ya sama dibagi 3, maka sesi 1 8, sesi 2 7, sesi 3-nya 7. Cara pengaturan sesinya 24 sampai 31 menggunakan PC Proctor yang sama, ruangan yang sama, gelombang 2, hari pertama sesi 1, hari kedua sesi 1. Ini sudah beda gelombang. Kalau yang atas tadi gelombang 1 ya, di sini batasnya gelombang 1 tadi. Ini sesi 3 gelombang 1. Oke. Lalu yang 32 sampai 39, 7 berikutnya bagaimana? Sama, ID Proctornya masih sama, ruangannya masih sama, gelombang 2, sesinya 2, pada hari kedua juga sesi 2. Kemudian misalnya 40 sampai 45 ini ya, misalnya ini sama ID Proctornya, gelombangnya 2, ini 3, sesi 3. Lalu akhiri dengan simpan. Demikian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Jadi kata kuncinya adalah berapa sampling yang dimiliki oleh Bapak Ibu ya, kemudian dibagi sesi ya, maksimum sesi sehari. Kalau SDM MTS SMP ini maksimum sehari 3 sesi, maka jumlah sampling dibagi 3 dulu, ketemu 15. Nah, kalau kita memiliki PC hanya 15, maka bisa 1 batch tapi sehari 3 sesi. Kalau kita memiliki PC 25 misalnya ya, yang kita miliki 25 PC,
maka bisa melaksanakan dalam satu batch dan 2 sesi. Kalau kita punya 50 PC, ya satu batch, satu sesi selesai. Demikian juga untuk SD sama saja, jumlah sampling tapi dibagi 2 karena sehari ya, sehari maksimum 2 sesi. Jadi dengan 15 PC ya bisa melaksanakan dalam satu batch, 2 hari pelaksanaan, perharinya 2 sesi. Kalau punya 30 PC, ya satu batch, kemudian satu sesi selesai. Kalau kurang dari itu PC-nya, gunakan ini ya, bisa melaksanakan dalam 2 batch. Kalau misalnya Bapak Ibu satuan pendidikan ditumpangi oleh satpen yang lain dan jenjangnya sama, maka bisa juga batch 1 untuk sekolah induk, batch 2 untuk sekolah yang menumpang. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pahami untuk pengaturan sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.